Oke, udah rapi. Langsung kita bersihin. Pastikan bersih. Lalu kita rapin kembali. Tempat semula. Tempatkan ke tempat semula. Simpan di tempat semula. Taruh di sini teman-teman, biar pasangan yang kayak bilang. Pastikan tidak ada yang tertinggal.
baterai, semua baterai yang sudah dipakai lepas. Untuk apa? Untuk menjaga dari kerusakan alat yang kita punya, karena baterai bisa menyebabkan apa, karatan ininya bisa rusak. Termasuk ini, semua baterai setelah kita pakai lepas. Dan pastikan disimpan baik-baik seperti ini, saya selalu disimpan. Pastikan disimpan ya. Di luar penuhan. Alat-alat simpan kembali, rapikan. Ini alkohol, lupa tadi alkohol buat ngoles joran ya, atau reel biar cepat kering. Joran atau reel biar cepat kering, lap kita kasih ini, olesin kering. Oke, demikianlah teman-teman, beraya semua. Teman-teman yang suka mancing, barangkali saya tidak menggurui atau tidak apa, ini cuma ngasih pengalaman aja, kebiasaan saya sebagai seorang pemancing. Sebelum dan setelah mancing, apa yang dilakukan ya, tadi seperti tadi yang saya lakukan seperti tadi ya. Mungkin teman-teman juga sama, ini hanya tutorial aja. Barangkali ada masukan atau saran dari teman-teman atas dasar kekurangan saya yang tadi saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita jaga silaturahmi, salah satu hobi kita yaitu mancing. Tetap jaga kelestarian, tetap jaga lingkungan kita, lingkungan tempat mancing kita. Jangan sampai tempat yang biasa kita pakai buat mancing jadi rusak ya. Mungkin itu aja teman-teman. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan berbagi pengalaman terkait apa saja yang saya alami selama mancing, baik di siang atau di malam hari. Karena banyak pengalaman yang saya rasakan, yang saya alami setiap saya mancing, apalagi di malam hari. Tahu sendiri, mancing di malam hari sendirian, dalam tanda kutip sendirian, di tempat sepi, di tengah muara yang angker. Apa yang harus kita lakukan,
kalau kita mengalami sesuatu hal, tunggu videonya, akan saya share ke teman-teman ya. Seru teman-teman, tapi asik juga. Jadi tidak membuat saya kapok, tapi membuat saya ketagihan dengan pengalaman tersebut. Salah satunya mungkin inilah yang unik. Kalau yang mistisnya atau yang hal-hal gaibnya mungkin nanti ya. Ini yang konyolnya aja. Yang konyol, yang saya iseng, yang saya eksperimen sendiri, gimana caranya supaya joran kita, reel kita, piranti kita nih bangenan, atau apa sih namanya kalau orang bilang, kalau orang Sunda sih bilangnya bangenan. Jadi kalau kita mancing joran itu pasti selalu dapat ikannya, joran itu. Gimana caranya? Mau percaya atau enggak, yang saya rasakan seperti yang saya lakukan seperti ini teman-teman. Joran ini mana nih yang akan kita jagokan, yang akan kita unggulkan nih joran. Terus di tempat mana kita biasa mancing. Entah ada bisikan dari mana, saya ada inisiatif si joran dan si alat pancing ini, joran dan reel ini suruh direndam semalaman di tempat kita biasa mancing. Itu entah dari mana itu, entah dari penunggu di situ atau apa, saya nggak tahu. Ada keinginan, hasrat saya untuk merendam atau menenggelamkan satu buah pancing, satu buah joran piranti berikut reel-reelnya semua. Dan saya melakukan secara sadar tidak sadar. Si joran itu sama reelnya itu saya celupkan aja di air itu, di tempat mancing itu, di muara ya. Ini saya bicaranya di muara, di tempat biasa saya mancing. Saya tanpa sepengetahuan orang saya rendam, saya tenggelamkan semalaman di situ. Pas kebetulan itu pada malam Jumat saya rendam di situ semalaman. Udah saya biarkan, dipastikan aman, nggak ke bawah arus ya, pastikan aman, diikat atau dikasih pemberat kayak, taruh di situ, mau diikat di apa kayak, jangan sampai anyut. Suruh direndam di situ, inisiatif saya. Besok paginya saya ambil tuh, saya angkat jorannya, saya angkat, nggak saya pakai, kan pulang tuh setelah mancing, pulang saya bersihin. Setelah pulang saya bersihin lagi, saya rawat lagi. Khawatirnya rusak, alhamdulillah nggak rusak, walaupun direndam semalaman di air asinnya tuh, di air payau lah, bukan air asin muara kan. Minggu depannya saya ke tempat itu lagi dengan membawa joran itu. Dan yang anehnya teman-teman, entah sugesti entah apa, joran itu satu, saya kan bawa 5 joran, cuman satu doang tuh joran, sampai dapat 8 ekor ikan kakap. Cuman 8 ekor ikan. Aneh kan? Mungkin sugesti juga ya, mau percaya atau tidak itu terserah teman-teman. Teman-teman mau melakukan ya silakan, kalau enggak jangan lah. Itu cuman saya pada saat itu ujug-ujug ada inisiatif suruh rendam tuh joran di situ. Dan sampai sekarang ini berapa kali juara, saya nggak bohong. Saksinya teman-teman para angler di Bekasi, saya pernah 2 kali juara padahal punya joran ini, pakai joran itu. Ada 7 orang dalam satu bagan, yang narik cuman saya seorang, pakai joran itu doang. Saya diam aja, kok aneh ya, kata saya. Tapi saya bukannya mempercayai, tapi emang atas
itu joran tersebut jadi hoki gitu, jadi hoki, benar hoki ya, bukan bangunan yang hoki ya, jadi hoki itu setiap kita pakai itu joran pasti ditarik ikan kakap, dan saya target selalu ikan kakap putih atau baramundi. Itu teman-teman, kisah saya yang pertama ya, terkait masalah joran saya satu-satunya tuh. Yang lain juga sebenarnya hoki juga, ada yang bisa saya, ada yang narik juga sih, cuman yang saya jagokan itu yang satu, yang saya rendam semalaman pada saat malam Jumat di situ. Itu hoki banget, tapi nggak bakalan saya unjukin yang mana jorannya, takutnya nanti dipinjem. Itu ya teman-teman. Dan saya dua kali berturut-turut Liga Korwil juara pakai joran itu. Ya mungkin karena sugesti juga, dan yang yang paling utama kalau kita mancing itu, kalau kita ingin dapat ikan ya, kita jangan nafsu ya. Pertama niat kita mancing, doa, upayakan pikiran kita fokus mancing, jangan lupa ibadah ya, sholat jangan ketinggalan. Orang suka mancing rata-rata kan, kalau kita muslim nih, sholat ditinggalin, sholat tetap kita lakukan, utama tuh. Semangat, fokus, jauhkan pikiran-pikiran yang yang ruwet, yang rumit. Walaupun ya, orang bilang katanya mancing itu untuk menghilangkan stres, jangan, kita tetap harus happy. Karena kalau kita mancing dalam kondisi happy, insya Allah kita akan hoki juga, nggak bakalan boncos. Kita berangkat mancing, hati kita harus tenang, happy, enjoy, dapat izin dari orang rumah, didoakan gitu. Dan di tempat kita pamit, karena di tempat itu kan kita numpang mancing, pasti ada penunggu lah. Kalau secara gaibnya kita pamit di situ, numpang mancing, minta ikan di situ, berdoa, happy, jangan murung, jangan banyak pikiran. Kalau banyak pikiran insya Allah boncos. Mau berapa hari pun mancing di situ, kalau kitanya galau, stres, nggak bakalan bisa berikan. Tapi kalau kitanya happy, insya Allah yakin kita dapat. Itu saran dari saya atau pengalaman saya mancing. Karena saya banyak ngalamin juga, bila mana saya maksain mancing, tapi dalam kondisi hati saya atau kondisi saya rumit, pikiran rumit, nggak nyaman, nggak dicolek sama sekali tuh sama ikan. Tapi kalau kitanya happy, walaupun kita sendirian di bawah happy, yakin selalu dapat ikan. Bahkan tetangga-tetangga saya di rumah saya, tetangga saya sampai pernah sempat ngalamin atau merasakan hasil pancingan saya, karena bosen saya makan ikan mulu. Ya itulah teman-teman, kenapa baru saya upload videonya, karena dulu gak ada niatan buat ngupload kayak ginian. Sekarang banyak waktu karena PPKM atau karena COVID, jadi ada iseng ingin berbagi pengalaman terkait mancing. Itu teman-teman, jadi kunci utama kita mancing adalah doa, bekal, ibadah jangan sampai ditinggalkan, happy. Kita kan niat mancing itu kan happy, hiburan, jadi harus happy. Lepaskan beban pikiran kita, fokus kita mancing ya. Silaturahmi jaga kalau kita ketemu sama sesama pemancing, itu saling bantu.
Oke, itu ya cerita pengalaman saya dan cara pemeliharaan piranti alat pancing saya. Mungkin video kedepannya saya akan berbagi pengalaman selain mancing langsung. Saya akan berbagi pengalaman mistis terkait mancing saya di tempat mancing itu sendiri pada saat malam hari. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya selalu semangat untuk mengupload video, untuk membuat tutorial ataupun memberi pengalaman-pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kedepannya akan lebih seru. Saya pastikan seru teman-teman, karena banyak pengalaman yang saya alami terkait kenapa saya namakan channel saya ini Ririwa Mancing. Ririwa itu bahasa Indonesianya itu apa? Ririwa itu juri. Kalau Sundanya, orang karena kebetulan saya orang Sunda ya, Ririwa itu hantu. Jadi Ririwa Mancing itu hantu mancing atau jurig mancing, jurig ngusep. Itu kenapa saya namakan channel ini Ririwa Mancing, karena saya hobi mancingnya di malam hari dan banyak pengalaman yang saya alami di malam hari itu pada saat mancing. Cuman sayangnya tidak di videoin karena tidak ada niatan ke sana. Saya hanya mancing aja, tidak ada niatan buat videoin gitu teman-teman. Cuman kalau untuk sekedar diceritakan, mangga kalau mau ditonton atau didengarkan, mau percaya atau tidak silakan. Tapi emang itu yang saya alami. Oke, mungkin demikian. Sekali lagi tolong dukung channel ini dengan tekan subscribe, like, dan komen ya. Komennya yang membangun ya, jangan yang tidak membangun. Jaga silaturahmi lah, saling menjaga silaturahmi antara sesama pemancing atau bukan pemancing, sesama YouTuber terutama. Saya bagi pemula seperti itu ya, walaupun ngomongnya masih belepotan atau cara bikin videonya seadanya, mohon dimaklumi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan praktek yang saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangannya, mohon dimaklumi karena saya pemula. Terima kasih atas segala dukungannya dengan ditekan subscribe, like, dan komen. Boleh di share juga, nggak apa-apa, silahkan. Salam satu hobi, salam lestari, salam sehat selalu, salam berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.